Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini kita akan membahas masih tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit disebut sebagai sosok yang diutus oleh Allah, Tuhan sekalian alam di akhir zaman ini. Kelak akan membawa kemakmuran di sekitarnya. Di samping itu, Satrio Piningit juga dikisahkan sebagai sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi terhadap manusia di muka bumi. Satrio Piningit muncul di muka bumi ini untuk membantu umat manusia dari kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sosok Satrio Piningit dianggap sebagai orang yang akan membawa perubahan dan menjadi pemimpin besar Nusantara. Kemunculannya bukan untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu. Akan tetapi, ia datang demi untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi, yaitu persoalan akhlak, moral manusia yang sudah jauh dari nilai-nilai luhur, nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi oleh manusia itu sendiri. Beliau digambarkan bagaikan sosok yang mulia, yang agung, berbudi luhur, menyatu dengan masyarakat, serta mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Satrio Piningit sedari kecil sudah didorong oleh keinginan untuk mencari siapa dirinya dan siapakah Tuhan pencipta alam semesta itu. Beliau senantiasa menghindari keramaian dan sering bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa ia dilahirkan ke dunia ini. Sekian lama beliau mencari tahu tentang siapakah dirinya yang sesungguhnya dan siapakah Tuhan itu. Namun, dirinya senantiasa diberi petunjuk dan hidayah, sehingga beliau selalu menemukan apa yang ia cari. Satrio Piningit senantiasa bersikap adil dan bijaksana. Olehnya itu, dipergunakan untuk mengerahkan manusia, dikarenakan kalbu mata hati manusia di zaman akhir ini menjadi buta, akibat tidak menghiraukan atau tidak menjaga kalbu atau mata hatinya, akibat tertutup oleh hasrat dan juga kemauan, sehingga kalbu atau mata hatinya menjadi buta. Tentang keberadaan sosok sang pilihan, Satrio Piningit ini masih sangat misteri, masih tersembunyi, belum ada yang mengetahui. Namun, hanya orang-orang yang terpilih yang mendapat petunjuk, mereka bisa mengetahuinya dengan ketajaman serta kejernihan kalbu atau mata hati yang mereka miliki. Akan tetapi, sekalipun mereka sudah mengetahui, namun tidak akan mungkin mereka memberitahukan kepada orang banyak. Kenapa begitu? Bila apa yang mereka ketahui itu disampaikan kepada orang banyak, maka dapat menimbulkan masalah atau fitnah di masyarakat. Maka itu, bagi orang yang sudah mencapai kesadaran murni atau yang sudah tercerahkan, yang sudah makrifat, mereka tidak lagi mencari Satrio Piningit. Mereka senantiasa berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif, menjaga ucapannya, menjaga pendengarannya, menjaga sikap,
dan seterusnya. Dengan kata lain, selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, juga bagi orang lain. Intinya adalah mereka melakukannya karena mereka tahu, mereka memahami betul tentang keutamaan, manfaat, serta hikmah-hikmah yang diperolehi dari perbuatan positif atau yang baik itu. Memang, bagi kebanyakan orang pada umumnya, belum tentu sanggup untuk melakukannya. Bagi kalangan awam atau orang kebanyakan, tidak mampu melakukan seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang yang sudah tercerahkan atau yang sudah mencapai kesadaran murni. Mereka senantiasa cenderung untuk melakukan perbuatan yang tercela, mengumbar syahwat yang selalu menjanjikan kesenangan, kenikmatan duniawi, yaitu kesenangan, kenikmatan sesaat yang sifatnya menipu, yang menjebak serta menjerumuskan manusia agar tersesat dan pada akhirnya menjadi penyesalan di kemudian hari. Itulah perbedaan antara orang yang sudah tercerahkan, yang mencapai kesadaran murni atau yang sudah makrifat, dengan mereka yang masih awam. Apa yang diajarkan oleh Satya Piningit tentang nasihatnya tidak diketahui, sulit untuk difahami, sebab sangat halus dan lembut cara penyampaiannya. Satya Piningit secara fisik tidak bisa ditemukan atau ditembus oleh siapapun sebelum Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkehendak untuk memunculkannya. Satya Piningit akan diketahui apabila akhlak moral serta kehidupan bangsa sudah membaik. Ajaran Satya Piningit terus-menerus menyebar dalam hati para rakyat hingga menjadi negara mercusuar dunia. Satya Piningit tidak berjuang seorang diri. Masih banyak Satya Piningit yang tidak kasat mata. Satya Piningit yang rahasia, yang senantiasa membantu dan mendukung dalam perjuangannya. Walaupun tidak saling kenal dalam tingkatan spiritual, namun saling bergantung serta memberi jalan antara satu dan yang lain demi membangun daya kekuatan gaib. Sosok Satya Piningit tidak pernah mengakui dirinya adalah Satya Piningit, meskipun dirinya tahu. Sebagai orang yang terpilih, Satya Piningit senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk mengubah dan memperbaiki moral umat manusia di akhir zaman yang sudah sangat mengkhawatirkan. Kekuatan kalbu, kerohanian beliau mampu melihat kebenaran Allah, Tuhan semesta alam. Apakah Satya Piningit itu keturunan bangsawan atau keturunan raja yang arif dan bijaksana? Untuk mau menjawab hal itu, para spiritualis maupun para agamawan berbeda pendapat. Kalau menurut saya secara pribadi, tidak ada yang mengetahui beliau dari keturunan raja atau dari kerajaan mana. Satya Piningit sendiri tidak punya nasab keturunan bangsawan, atau beliau sendiri tidak tahu kalau dirinya itu keturunan raja. Pendek kata, yang dikenali dan diharapkan adalah dalam dirinya memiliki sifat-sifat sebagai seorang kesatria yang sejati. Kiranya apa yang menjadi pembahasan di video singkat ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.